بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kalimat puji syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita segala kebaikan dalam kondisi apapun. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, dan ini adalah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya yang Allah rahmati. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sepatutnya lah kita untuk selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Sebab seorang mukmin dalam setiap keadaannya selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Yahya Suhaib Ibn Sinan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan kaum mukminin, karena semua perkaranya pasti dalam keadaan kebaikan, dalam kondisi apapun, dan itu tidaklah akan didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. Tidak akan dirasakan oleh orang yang kafir, tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang merasakan adalah mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa musibah atau sesuatu yang memudaratkan dia, maka dia bersabar, maka kesabaran itu menjadi kebaikan bagi dia. Dan pada saat dia mendapatkan satu kenikmatan atau sesuatu yang menggembirakan dirinya, maka dia tidak lalai, namun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun kebaikan bagi seorang mukmin tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahwa setiap keadaan kaum muslimin fis sarra'i wad dharra,
dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, dalam keadaan mendapatkan kesulitan, apabila dia menghadapi itu semua dengan keimanan, kesabaran, takwaan, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan menjadi kebaikan bagi dia di dunia, demikian pula di akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab yang pertama dan telah menyebutkan dua nas. Satu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Fatir. Di sini ada kesalahan cetak. Yang benar pada ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Dalam kitab ini tertulis 19 sampai 20. Dan kita telah menyebutkan satu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan hadis-hadis yang berikutnya. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia ketika membaca Al-Qur'an dalam keadaan mahir, dalam keadaan mahir, yaitu lancar, dan dia mampu membacanya dengan fasih tanpa terbata-bata, dan menyebutkan sesuai dengan makhraj, tempat keluar huruf, dengan tajwid yang benar, maka dia membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'as safaratil kiramil bararah, maka orang yang membaca Al-Quran seperti ini, maka dia akan dikumpulkan bersama as-safarah. As-safarah jamak dari safir, dan yang dimaksud adalah malaikat. Yang dimaksud adalah malaikat. Dinamakan malaikat itu safir atau safir. Keadaannya seperti perantara. Keadaannya seperti perantara atau sebagai utusan. Oleh karena itu Jibril alaihissalam, beliau diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan ke bumi membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau statusnya seperti safir atau safir. Dinamakan duta atau duta besar yang ada di sebuah negeri, bahasa Arabnya adalah safir. Kalau di Arab Saudi
di sana ada perwakilan dari Indonesia. Maka duta besarnya dinamakan Safir. Sebab dia statusnya sebagai penengah antara atau yang akan menghubungkan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Dan begitu pula dengan negara-negara yang lainnya. Maka demikian pula para malaikat. Mereka dinamakan dengan Safir. Seakan-akan dia diutus dalam rangka untuk melakukan islah, melakukan perbaikan antara dua kaum yang sedang bertikai. Antara dua kaum yang sedang bertikai, maka diutuslah malaikat untuk memperbaiki hubungan di antara keduanya. Jadi yang dimaksud as-safarah adalah al-malaikah. Maka dia dikumpulkan bersama as-safarah, para malaikat al-kiramil bararah, yang mulia dan yang bertakwa, yang senantiasa berbuat kebaikan. Sebab malaikat diutus atau diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka mulia. Mereka adalah makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu, sehingga mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa taat dan mengerjakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada mereka. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Maka di dalam hadis ini keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan dia lancar membacanya dan dia mahir tanpa terbata-bata sedikit pun. Lalu kemudian pada urutan yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Dan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta', dan dia membaca Al-Quran dalam keadaan yatata'ta'. Yang dimaksud yatata'ta' adalah yashtad, yasyuk. Dia merasa kesulitan untuk membaca Al-Quranul Karim dan menyebutkan lafaz-lafaznya. Dia sangat kesulitan. Akan tetapi dia terus berusaha. Ya, seperti kebanyakan orang-orang Ajam. Berbeda dengan orang-orang Arab yang mungkin mereka sejak kecil dimudahkan, walaupun mereka pun membutuhkan proses belajar. Akan tetapi Ajam, orang Ajam selain orang Arab jauh lebih sulit. Disebabkan karena lisan mereka bukanlah lisan Arabi. Sehingga mereka pada saat membaca Al-Quranul Karim masih banyak di antara mereka yang membacanya dengan yatata'ta, dalam keadaan kesulitan, terbata-bata. Ya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tetap membaca Al-Quran dalam keadaan demikian dan dia bersabar, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia dalam keadaan kesulitan pada saat dia membaca Al-Quran, tapi dia terus membaca Al-Quran Karim, lahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala usaha dia
pahala bersungguh-sungguhnya dia, ya, walaupun dalam keadaan kesulitan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa Abul Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Kushairi An-Nisaburi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihaihima, dalam dua sahihnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang sahih ini menjelaskan pada kita keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Bahwa membaca Al-Quranul Karim, ya ikhwan, tidaklah seperti membaca yang lainnya dari kitab-kitab tertentu. Tidak seperti membaca koran yang tidak mendapatkan pahala, bahkan mungkin dapat menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan dosa. Dan tidaklah seperti membaca kitab-kitab yang lainnya, bahkan tidak seperti membaca hadis, bahkan tidak pula seperti membaca hadis-hadis qudsi. Walaupun hadis-hadis qudsi pada hakikatnya adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Quranul Karim, bahwa hadis qudsi maknanya datangnya dari Allah Azza wa Jalla, namun lafaznya diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara makna. Lafaznya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim hurufuhu wa ma'anihi kulluhu kalamullah. Huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, makna-maknanya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim lafaz-lafaznya adalah mukjizat. Salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hal ini tidak dimiliki oleh hadis qudsi. Hal ini tidak dimiliki oleh al-hadis al-qudsi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menantang siapapun yang ragu terhadap isi dan kandungan dari Al-Quranul Karim agar mereka mendatangkan satu surah seperti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan tidak satupun dari mereka yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah taala, membaca Al-Quranul Karim berbeda dengan membaca kitab-kitab yang lainnya. Membaca Al-Quranul Karim punya keutamaan. Disebutkan di dalam hadis ini, apabila dia mahir, lancar dalam membaca Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia bersama dengan as-safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat. Dia dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, tentunya yang dimaksudkan dengan membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, namun membaca Al-Quranul Karim dengan mentadabburi maknanya. Ini sering sekali kita sampaikan, agar kemudian jangan disangka bahwa membaca Al-Quran hanya sekedar dibaca begitu saja. Lalu kemudian mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki makharijul huruf wa sifatul huruf, tempat keluarnya huruf, tajwid, dan sifat-sifat huruf. Mereka bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, sampai mereka takalluf, berlebih-lebihan dalam mempelajari hal tersebut, sehingga mereka terlalaikan dari yang terpenting dari itu semua, yaitu memahami kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Padahal inti dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk difahami, ditabburi, lalu kemudian diamalkan kandungan-kandungannya.
Oleh karenanya dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkannya. Bukan hanya sekedar dibaca, ya. Lalu kemudian diabaikan maknanya dan tidak diperhatikan kandungannya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, banyaknya kaum muslimin yang mereka hanya memperhatikan cara membacanya saja, membenarkan tajwid. Lalu kemudian di antara mereka ada yang meniatkan untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran yang diperlombakan di berbagai daerah untuk mendapatkan kemasyhuran. Yang demikian ini tidaklah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, namun yang terpenting adalah at-tadabbur, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Berapa banyak dari mereka yang terkadang mereka sendiri yang membaca Al-Qur'anul Karim, ketika mereka membaca ayat-ayat tersebut tanpa terasa bahwa Al-Qur'an itu sedang menyinggung mereka. Al-Quran tersebut sedang menyinggung mereka. Di antara mereka ada yang membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukminin agar mereka menundukkan pandangannya dan mereka memelihara kemaluannya. Mereka baca ayat-ayat itu, tapi mereka tidak mempraktekkan, atau mereka tidak memahami maknanya, kandungannya. Demikian pula para wanita. Berapa banyak dari mereka yang membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nisa'an nabi, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada seluruh wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan ke seluruh tubuh mereka jilbab-jilbab. Yang demikian itu agar mereka lebih dikenal sebagai kaum muslimat, sebagai orang-orang merdeka, dan mereka tidak lagi diganggu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, lagi Maha Rahim. Banyak dari kalangan para wanita membaca ayat ini, tapi apakah mereka faham, memahami kandungannya? Kita melihat banyak di antara mereka yang justru melanggar sekian banyak dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang terpenting dalam hal ini adalah memahami, mentadabburi. Jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran Al-Karim, ternyata Al-Quran tersebut justru melaknat kita. Waliyadzubillah. Justru murka kepada kita. Nah, ada satu riwayat, ya, yang sering disebutkan pula oleh para khatib, yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak sahih, yang mengatakan kam min qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anhu. Kam min qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an sementara Al-Qur'an melaknat dia. Hadis ini tidak sahih. Ya. Walaupun dari sisi makna ada benarnya. Namun kalau antum mendengarkan ada orang yang baca hadis tersebut, ketahuilah bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, kita kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menjelaskan keutamaan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia lancar. Sementara kedudukan yang berikutnya adalah orang yang membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan dia terbata-bata dan dia kesulitan, namun dia tetap bersungguh-sungguh
membacanya. Dan dia terus berusaha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu ajran. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Qur'an Karim. Adapun pahala yang kedua adalah pahala bersungguh-sungguhnya dia. Dia berusaha melawan rasa malas. Dan dia berusaha melawan kesulitan yang dia hadapi. Dia terus berusaha untuk membacanya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah terhadap waktu yang dia gunakan untuk membaca Al-Qur'anul Karim tersebut. Subhanallah. Ini keutamaan yang besar. Dan ini memberikan harapan kepada kaum muslimin bahwa mereka yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran, jangan putus asa. Atau mereka yang mungkin tidak pernah membuka mushaf Al-Quranul Karim, terkecuali ketika mereka masih anak-anak. Lalu kemudian setelah mereka beranjak dewasa, menjadi anak muda, kemudian lama-kelamaan semakin berumur, dalam keadaan dia tidak pernah membuka mushaf Al-Quran Karim. Mushaf hanya dipajang di rumahnya. Dalam keadaan indahnya mushaf itu, dan bersihnya mushaf yang ada di rumahnya, karena tidak pernah dibuka. Allahul musta'an. Lalu kemudian pada akhirnya dia menyesali perbuatannya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dia putus asa. Apabila dia kembali belajar, terus berusaha. Buka kembali mushaf Al-Quran Karim. Pelajari. Berusaha. Kalau tidak mampu belajar sendiri, minta kepada orang lain untuk mengajari. Privat, ataukah secara berhalaqah. Agar kemudian dia diberikan bimbingan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Al-Quran Karim. Sebab dalam kondisi bagaimanapun, orang yang membaca Al-Quran, apabila dia ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti mendapatkan pahala. Dia lambat ataukah dia cepat dalam membaca Al-Quran, dia tetap akan mendapatkan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Ada sebagian pendapat ini menyangka bahwa orang yang terbata-bata lebih afdal dibandingkan orang yang lancar membaca Al-Quran. Dengan alasan bahwa kalau seorang yang kesulitan baca Al-Quran, terbata-bata, lambat, tapi dia terus membaca Al-Quran, dia dapat 2 pahala. Dia mendapatkan 2 pahala. Sementara yang lancar membaca Al-Quran, kata dia, tidak mendapatkan 2 pahala, berarti hanya mendapatkan 1. Dibangun di atas pendapat ini, maka mereka pun mengatakan, jika demikian keadaannya, maka dibenarkan satu kaidah yang mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala tergantung dari kesulitan yang ada. Semakin sulit, semakin besar pahala. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Maka siapa yang lebih sulit dalam mengamalkan ajaran Islam, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Sehingga mereka memberikan pujian kepada orang-orang yang menyulit-nyulitkan diri mereka dalam beribadah. Seperti ucapan sebagian orang-orang yang jahil ketika melihat ada orang yang kelihatannya dia ahli ibadah. Mereka mengatakan, Masya Allah, si fulan ini ahli ibadah. Saking ahlinya dia dalam beribadah, dia tidak pernah makan daging. Dia nggak pernah makan daging. Subhanallah.
Subhanallah, si fulan ini ahli ibadah. Saking ahlinya dia dalam beribadah, dia sampai enggak menikah. Ya. Subhanallah, bangga. Dengan penyebutan bangga. Ya. Sampai enggak ibadah. Sampai enggak menikah. Subhanallah, si fulan ini tiap malam saya perhatikan enggak pernah tidur. Dari ba'dal isya sampai subuh enggak pernah tidur. Subhanallah. Menghikayatkan yang seperti ini dengan bentuk kebanggaan. Padahal yang seperti ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ada 3 orang sahabat, mereka datang menghadap pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menanyakan tentang perihal ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka diceritakan oleh istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah begini ibadahnya. Setelah mereka mendengarkan, ka'annahum taqaluh. Mereka menganggap sungguh sedikit ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah seorang mereka mengatakan, kalau begitu, saya akan terus salat malam dan tidak akan pernah tidur di malam hari. Yang satunya mengatakan, saya akan berpuasa terus menerus dan tidak pernah berbuka. Yang satunya mengatakan, saya tidak akan menikah. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi SAW, apakah Rasulullah mengatakan, Masya Allah, barakallahu fikum? Apakah itu kata Nabi SAW? Barakallahu fikum. Tidak sama sekali. Nah, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada apa kaum ini? Mereka mengatakan demikian dan demikian. Inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi SAW. Walakinni usalli wa arqud wa asumu wa aftir wa atazawwajun nisa. Akan tetapi saya salat dan saya pun tidur. Saya berpuasa dan saya pun berbuka. Yani tidak berpuasa. Dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Maka dibenci oleh Rasulullah SAW perbuatan tersebut. Dan bertentangan dengan keumuman syariah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan syariat ini mudah bagi umatnya. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini ada kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dari kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki dari kalian adanya kesulitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah, beliau berkata, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang difahami oleh sebagian mereka tadi adalah keliru, ya. Justru di dalam hadis ini menyebutkan keutamaan orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Tidak disebutkan bahwa dia mendapatkan satu pahala, tidak, tapi disebutkan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat, ya. Saking banyaknya pahala yang akan dia dapatkan. Nah, disebabkan karena ditinggikannya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Musa al-Asy'ari. Masmu ya akhi. Abu Musa al-Asy'ari masmuhu. Siapa namanya? Abu Anas. Malik bin Sinan. Betul ya akhi. Enggak kayak Pak Zubair. Subhanallah. Allah musta'an. Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Al-Asy'ari ini bukan nisbah kepada kelompok Asy'ariyah
atau Asy'ariyah. Karena kelompok Al-Asy'ariyah belum ada di zaman Rasulullah SAW. Muncul belakangan. Dinisbahkan pada seorang yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Juga nisbah kepada kabilah ini. Jadi Al-Asy'ari adalah nisbah kepada salah satu kabilah yang ada di Yaman. Yaitu kabilah Al-Ash'ur. Kabilah Al-Ash'ur ini yaitu kakek-kakeknya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Nah, kakek-kakeknya Abu Musa, Abdullah bin Qais. Nah, yang diberi gelar Al-Ash'ar. Al-Ash'ar ini dia bernama Murrah bin Adud. Namun pada saat ibunya melahirkan dia, ya, ibunya melahirkan dia disebabkan karena lamanya anak ini dalam kandungan ibunya, begitu keluar itu hampir seluruh tubuhnya dipenuhi rambut, yakni bulu, ya. Nah, seluruh tubuhnya, sehingga orang-orang mengatakan Ash'ar, ya, orang ini, yakni orang yang berambut, nah, berbulu seluruh tubuhnya. Syar itu kan rambut. Nah, dari situlah, ya, keturunan-keturunannya dinamakan Asy'ariyun. Dinamakan Al-Asy'ariyun. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana." Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Quran maksudnya dan memahami maknanya dan mengamalkannya. Mazalul utrujjati, permisalannya seperti al-utrujjah, buah al-utrujjah, ya, buah al-utrujjah. Bagi yang punya kitab, itu di bagian belakang disebutkan penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hanya saja ketika disebutkan, ya, al-utrujjah bidammil hamzati warra, dengan hamzah yang didammah kemudian ra, utrujjah, seperti buah utrujjah. Apa itu buah utrujjah? Kata Imam Nawawi, wahiyya ma'rufatun, dan ini adalah buah yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui. Iya, antum yang ketahui, kita belum tahu. Nah, ya. Nah, ini muskilah. Nah, ya. Terkadang sering disebutkan dalam definisi-definisi, ya. Karena mungkin masyhur di kalangan mereka, atau mungkin di zaman mereka, atau mungkin di negeri mereka banyak yang seperti itu, sehingga mereka cukup mengatakan misalnya tumbuhan ma'ruf, ya, ini pohon yang ma'ruf, kita nggak tahu akhirnya. Nah, kita tidak mengetahui. Nah, sehingga yang seperti ini kadang menyulitkan bagi kita untuk mengetahui secara detail hakikat dari buah yang disebut dengan buah al-utrujjah. Walhasil bahwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan keadaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an Karim seperti al-utrujjah, menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW buah ini sudah ada, dan buah yang ma'ruf, masyhur. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak memberikan permisalan kepada para sahabat, beliau selalu memberikan permisalan kepada sesuatu yang mereka saksikan, yang ada di tengah-tengah mereka dan yang mereka ketahui, menunjukkan bahwa
buah ini ma'ruf di kalangan para sahabat. Hanya kita belum tahu. Hanya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Ciri-ciri dari buah al-utrujjah ini, baunya, yakni belum dibuka, sudah harum. Ya. Sudah harum. Ketika dimakan, ta'muha tayyib, rasanya juga enak. Itulah buah al-utrujjah. Nah, kira-kira buah apa itu ya, ikhwan? Hah? Apa yang ketika dari sebelum dibuka baunya sudah harum? Durian. Nah, wallahu a'lam. Ya, walhasil kata mereka, ya, ahli bahasa yang menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri tentang al-utrujjah ini, ya. Ketika dipandang sudah nikmat rasanya. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa buah al-utrujjah ini adalah buah yang paling indah di kalangan Arab. Dan paling berharga. Buah paling indah dan paling berharga. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa apabila ada pohon al-utrujjah di sebuah rumah, jin tidak akan masuk ke rumah itu. Wallahu a'lam. Mereka menyebutkan itu, tapi kalau yang seperti ini ya butuh keterangan yang lebih jelas. Nah, yang menunjukkan hal tersebut. Dan mereka menyebutkan bahwa al-utrujjah ini semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Dia punya biji. Ya, di bagian dalam itu ada bijinya. Bijinya berwarna putih. Kulit bijinya ya, itu berwarna putih. Kata mereka, putih ini menunjukkan, ya, sucinya hati. Ya. Nah, dan bijinya itu bisa dibuat jadi dibikin minyak. Nah, durian dibikin minyak dah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian bentuknya besar. Ya, coba-coba memikirkan buah apa yang ada di Arab yang seperti ini keadaannya. Siapa tadi ada suara ini? Hah? Kasturi. Yang gimana itu? Ada buah kasturi? Hah? Benar nih, kalau ada yang tahu, alhamdulillah. Ada yang pernah tahu terjemahan mungkin diterjemahkan apa ini utrujjah ini? Wallahu a'lam. Alhasil itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan mukmin yang membaca Al-Quran dengan al-utrujjah. Disebabkan karena kata para ulama punya banyak manfaat. Baunya harum, ketika dimakan enak. Enaknya itu bukan hanya ketika dimakan, selesai makan nikmat rasanya, ya. Dan mereka mengatakan termasuk membersihkan, ya, bagian dalam, ya, pencernaan apabila dimakan. Wallahu a'lam. Ya. Saya coba-coba berpikir apakah semangka, ya, ada bijinya. Nah, wallahu a'lam. Tapi enggak punya bau. Hah? Walhasil. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah. Dan permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, permisalannya seperti buah kurma. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Tidak ada baunya, tapi rasanya manis.
Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'ana. Permisalan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an, munafik membaca Al-Qur'an. Mathalur raihanati, permisalannya seperti raihanah. Yang dimaksud raihanah setiap tumbuhan yang yang harum baunya. Apa saja tumbuhan yang harum baunya namanya raihanah. Rifaha tayyibun wa ta'muha mur. Yang baunya enak, ya, baunya harum, akan tetapi rasanya pahit. Ya makanya enggak dimakan. Nah. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana. Dan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Kamathalil hamzalah. Permisalannya seperti buah hamzalah. Nah. Laisa laha rihun wa ta'muha mur. Buah hamzalah ini tidak ada baunya. Sedangkan rasanya pun pahit. Hamzalah ini pun wallahu alam. Hanya mereka menyebutkan bahwa dia buah yang tumbuhnya seperti semangka. Ya. Jadi menjalar. Merambat. Seperti semangka, tidak berbatang, ya. Nah, dan buahnya pun seperti semangka. Akan tetapi lebih kecil dibanding semangka. Buah apa itu? Wallahu a'lam. Ya. Buah apa itu, ya kawan? Yang pahit. Hah? Apa? Maja. Apalagi ini? Bulat. Merambat. Pohonnya. Ya itu dia. Berarti berbeda. Yang mereka sebutkan seperti semangka. Semangka di bawah kan? Tidak berbatang. Berarti bukan itu. Nah, coba dicari yang lain. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan pada kita 4 model orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. Bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran Al-Karim, mereka adalah dari kalangan kaum muslimin. Hal itu jelas. Orang-orang kafir tidaklah mungkin mereka membaca Al-Quran Al-Karim. Tapi yang membaca Al-Quran adalah kaum muslimin. Apakah muslim secara zahir atau batin? Atau muslim secara zahir tidak secara batin? Adapun muslim secara zahir dan batin, maka dialah mukmin. Dia adalah mukmin. Sedangkan muslim secara zahir tidak secara batin, maka dia disebut sebagai munafik. Dia disebut sebagai munafik. Oleh karena itu munafik, mereka mengamalkan beberapa amalan-amalan yang dilakukan dan diamalkan oleh kaum muslimin. Seperti salat, mereka juga berpuasa, mereka juga bersedekah, bahkan mereka juga membaca Al-Quran Al-Karim. Mereka juga membaca Al-Quran Al-Karim. Akan tetapi berbeda antara keadaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dan munafik yang membaca Al-Quran Al-Karim. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan 4 keadaan. Keadaan yang pertama, dia mukmin dan dia membaca Al-Quran Al-Karim. Tatkala dia membaca
dan dia memahami dan mengamalkan kandungannya, maka dia tentunya lebih baik keadaannya. Zahiran wa batinan. Secara zahir dan secara batin. Secara batin dia baik karena dia punya keimanan. Sehingga amalan-amalan zahir yang dia kerjakan menyebabkan semakin bertambah keimanan dia. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalkan keadaan seorang mukmin yang demikian baik secara zahir dan batin. Ya, dari luar harum, ketika dimakan pun harum. Yani zahirnya baik, batinnya pun baik. Nah, maka inilah yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara jenis dan keadaan yang pertama ini. Kemudian keadaan yang kedua, ada seorang mukmin yang dia punya keimanan, akan tetapi dia memiliki iman yang kurang. Dia tidak membaca Al-Quran Karim, sehingga dia tidak mengamalkannya. Dia tidak menegakkan dari ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Maka ini adalah keadaan seorang mukmin yang dicampuri keimanan tersebut dengan kemaksiatan. Dia mukmin atau muslim, akan tapi dia berbuat maksiat. Nah, dia melakukan perbuatan kemaksiatan, sehingga secara zahir kita melihat orang yang demikian secara zahir keadaannya jelek, disebabkan karena perbuatan-perbuatan kefasikannya. Akan tetapi disebabkan karena dia masih memiliki keimanan dalam hatinya, sehingga bagaimanapun keadaan selama seorang itu muslim, maka tetap ada kebaikan pada dia. Selama seorang itu muslim dan dia tidak membatalkan keislamannya dengan melakukan suatu amalan tertentu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, sehingga dalam keadaan demikian dia tetap memiliki suatu kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa dari luar dia tidak punya bau. Dari luar dia tidak punya bau, tapi begitu dirasakan dia masih ada manisnya. Ta'muha hulwun, ya, ada manisnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan ta'muha tayyib, ya, berbeda dengan keadaan yang pertama. Rasulullah SAW mengatakan rasanya enak, ya, yakni sebelum, sedang kita makan, dan bahkan setelah kita makan terasa enak. Nah, akan tetapi keadaan seorang muslim yang demikian keadaannya, ya, batinnya atau hatinya dicampuri dengan berbagai macam kotoran-kotoran. Namun selama dia masih memiliki keimanan, maka dia tetap punya kebaikan. Punya kebaikan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengekalkan, ya, seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari keimanan. Nah, tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa, ya, ta'muha hulwun, rasanya ada manisnya. Sementara keadaan orang munafik yang membaca Al-Quran Karim, orang munafik kadang-kadang mengamalkan amalan-amalan yang salihah secara zahir, sebagaimana yang kita sebutkan. Namun perlu diketahui bahwa orang-orang munafikin yang menyimpan kekufuran dalam hati mereka, pada hakikatnya mereka tidaklah mengamalkan, melainkan hanya untuk memperlihatkan kepada manusia dan untuk menampakkan pada mereka bahwa dia muslim. Wa idza qamu ila shalat qamu kusala,
yura'unan nas. Jika mereka salat, mereka salat dalam keadaan bermalas-malasan, itu pun dalam rangka untuk memperlihatkan kepada manusia. Maka mereka kadang baca Al-Quran. Ya, sehingga secara zahir kita melihat manisnya perbuatan dia, baiknya. Apa yang diamalkan secara zahir adalah amalan saleh. Sehingga Nabi SAW mengatakan permisalannya seperti raihana. Ya, yang baunya enak. Yakni dilihat dari luar kelihatan dia baik. Akan tetapi ada kekufuran yang disimpan dalam hatinya yang tidak ditampakkannya, sehingga batinnya adalah mur, ya. Rasanya adalah pahit, yakni batinnya dipenuhi dengan kekufuran. Ya, tidak ada keimanan sama sekali. Dan apa yang dia sebutkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia amalkan dari amalan-amalan saleh tidaklah sampai ke dalam hati mereka dan tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keadaan yang keempat, yaitu orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Ya. Keadaannya seperti Hanzalah. Tidak terlihat secara zahir mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Ya. Sehingga tidak tertipu sekian banyak dari kalangan umat. Adapun keadaan munafik yang seperti ini, secara zahir dia sudah jelek, apalagi secara batin dia lebih buruk lagi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya ada 4 keadaan, ya, yang tidak ada keadaan yang kelima berkenan tentang kaum muslimin, ya, baik secara zahir maupun secara batin ataukah muslim secara zahir. Wallahu a'lam. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini, maksudnya dengan Al-Qur'anul Karim ini, maka Allah mengangkat derajat aqwaman, beberapa kaum, wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan juga dengan Al-Qur'an beberapa kaum yang lainnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'anul Karim, apabila seorang mengamalkannya, lalu kemudian dia mempelajarinya dengan baik dan mengajarkannya kepada kaum muslimin yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Dan termasuk di antara hal ini apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu. Yang diberi ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'anul Karim adalah ilmu. Barang siapa yang mempelajarinya, memahaminya, mengerti kandungan-kandungannya dan mengamalkannya, lalu dia mengajarkan kepada yang lain, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya, mengangkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat, selama dia menuntutnya dalam rangka untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkenan tentang hadis ini, ketika Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini, disebutkan bahwa ini adalah riwayat Imam Muslim, ketika Nafi' bin Abdul Harith bertemu Umar radhiyallahu taala anhu di Usfan. Dan Nafi' bin Abdul Harith ini diangkat, ya, sebagai pegawai, atau mungkin istilahnya sekarang, ya, sebagai bupati kah atau sebagai gubernur kah, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengangkat Nafi' ibn Abdul Harith di Makkah, ya,
dia yang ditugaskan sebagai gubernur atau sebagai bupati atau yang semisalnya lah, ya. Yang dia pun akan mengangkat orang-orang yang berada di daerah kekuasaannya. Maka pada saat itu datanglah Umar kepada Nafi' bin Abdul Harith di Utsman. Lalu kemudian Umar bertanya kepada Nafi' bin Abdul Harith, "Ya Nafi', man ista'malta ala ahli al-wadi?" Wahai Nafi', siapa yang engkau angkat ya untuk mengatur orang-orang yang ada di lembah sana? Disebutkan penduduk lembah. Siapa yang engkau angkat untuk mengatur keadaan mereka? Lalu kata Nafi' Ibnu Abzah, saya mengangkat Ibnu Abzah. Lalu kata Umar, man Ibnu Abzah? Siapa itu Ibnu Abzah? Kata Nafi', maula min mawalina. Nah, Ibnu Abzah itu adalah orang yang dahulu budak, lalu kemudian kami bebaskan. Ya, sehingga dia termasuk maulanya kami. Ya, orang-orang yang pernah kami bebaskan. Jadi dia budak dahulunya. Kemudian dimerdekakan, lalu diangkat untuk memimpin ya di daerah Al-Wadi. Lalu kata Umar radhiyallahu taala, beliau bertanya kepada Nafi', istakhlafta alaihim maula. Kenapa engkau mengangkat ya untuk mengatur kondisi orang-orang yang ada di wadi, daerah lembah tersebut? Kenapa engkau mengangkat dari orang bekas budak? Lalu kata Nafi' rahimahullah taala, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa 'alimun bil fara'id. Saya mengangkatnya karena Ibnu Abzah ini orang yang pandai membaca Al-Quran Karim. Qari' li kitabillah. Kalau pada zaman dahulu disebut qari bukan hanya sekedar pandai bertajwid, bukan. Ya. Ini penting ya kawan, jangan sampai difahami nas-nas tidak pada tempatnya. Kalau dahulu disebut qari atau qurra, mereka adalah ahli fiqih ya dan ahli ibadah. Itulah mereka. Nah, dan tentunya terlebih-lebih lagi mereka adalah orang-orang yang penghafal Al-Quran Karim, yang pandai membaca Al-Quran Karim. Dia ini orang yang pandai membaca Al-Quran dan alim dalam ilmu warisan. Sehingga saya angkat, kata Nafi'. Maka kata Umar radhiyallahu ta'ala, subhanallah, benar demikian. Sungguh aku telah mendengarkan Nabi SAW bersabda, lalu beliau menyebutkan hadis ini. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah juga merendahkan kaum yang lain disebabkan karena mereka meninggalkan Al-Qur'an, mereka melalaikan Al-Qur'an, mereka meletakkan Al-Qur'an di belakang punggung-punggung mereka. Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan pada kita bahwa orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Orang yang mulia adalah seorang yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang demikian akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak demikian keadaannya, yang kesibukan mereka dengan dunia. Oleh karena itu coba kita melihat sekarang, siapa nama-nama mereka, biografi-biografi mereka dari kalangan para ulama dahulu semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan hingga sekarang, yang masih saja nama mereka sering disebut dan dimuliakan, melainkan mereka orang-orang yang membawa ilmu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita membaca hadis ya, dari fulan, Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' ini bekas budaknya Abdullah bin Umar. Terus ketika disebutkan namanya, dipuji-puji nama mereka, padahal mereka budak, ya. Budak yang tidak diketahui nasab dan asal usulnya. Dari mana mereka? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan
yang tidak diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta yang banyak, tidak diberikan pada orang-orang kaya. Maka ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bahwa yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa. Sehingga barang siapa yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu syar'i, bersungguh-sungguh mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia sebelum dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirah. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita sebutkan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.